dividen tinggal sedikit, harga saham malah anjlok. Ya, BSSR. Baru saja ngumumin dividen final di Rp123 per lembar saham. Padahal ekspektasi market sebenarnya udah melayang tinggi. Nah, kenapa dividen kecil ini bikin investor mulai mikir-mikir ulang buat pegang saham ini? Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini ya, sobat investor, di harga sekarang ini banyak yang mulai nimbang-nimbang, worth it nggak sih nahan BSSR buat dividenan? Soalnya target harga wajarnya udah mulai dihitung-hitung. Dan menurut beberapa pihak, angka yang masih dibilang masuk akal itu ada di sekitar 3.800 per lembar saham. Kalau harga turun sampai segitu, barulah BSSR bisa jadi buruan lagi buat dividen investor. Tapi kalau masih mahal dan dividennya makin kecil, gimana? Ya tentu sabar dulu. Artinya wait and see untuk terus memantau. Tapi mari kita lihat, ada 5 poin penting yang perlu kita bahas pada kesempatan ini untuk kita bisa jadikan tambahan informasi. Apakah mau beli, nahan, atau jual saham BSSR? Yang pertama, kenapa dividen jadi faktor utama penekan harga saham? Jadi gini, investor itu banyak berharap BSSR bakal royal kayak ya biasa-biasanya, kira-kira sekitar 300-an rupiah per lembar saham untuk dividennya. Bahkan ya ada yang bahkan menghitung untuk dividen per share-nya bisa mencapai Rp343. Tapi kan ya kenyataannya tentu agak lain, di mana yang dibagikan malah hanya Rp123 per lembar saham. Nah, ketika ekspektasi terlalu tinggi, kenyataan justru bisa seperti ya kita di-prank. Dan ini bukan cuma soal angka. Di pasar saham, persepsi itu sangat-sangat berharga. Ketika harapan nggak sesuai dengan realita, harga saham bisa langsung ya merosot, benar. Apalagi kalau pelaku pasar udah ngarep dividen gede buat jadi passive income mereka. Tapi tentu ada beberapa poin lagi yang perlu kita perhatikan di sini. Yang kedua, meski turun, yield-nya sebenarnya masih menarik. Kalau kita tarik mundur dan hitung ya dari tahun lalu, beli misalnya BSSR itu di kisaran 4.100 lah, seperti harga sekarang ini. Lalu sudah dapat 3 kali pembagian dividen sepanjang tahun. Sebenarnya yield-nya masih cukup bagus, yaitu di 11%. Di atas rata-rata deposito dan inflasi kan? Tapi memang masalahnya, dibanding sama tahun buku sebelumnya, dividen per saham dari BSSR itu turunnya nggak tanggung-tanggung, 43%. Ya, kata Warren Buffett, price is what you pay, value is what you get. Jadi, meski yield-nya masih kelihatan tinggi, kalau tren dividen terus menurun, nah tentu ini investor mulai mikir-mikir ulang, jangan-jangan value-nya juga menurun. Jadi kan, kalau dividen yield itu bisa berubah-berubah, tetapi soal nilai, kalau nilainya turun terus, ya itu yang jadi menakutkan. Maka perlu terus pengamatan. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga. Cadangan batubara menipis, alarm mulai berbunyi. Nah, ini dia yang ya boleh dibilang agak penting lah untuk diperhatikan. Di mana di akhir tahun 2024, cadangan batubara BSSR itu tinggal di 50,15 juta ton. Dan sekarang ini ya, di kuartal 1 tahun 2025, sudah tinggal 46,23 juta ton. Dengan produksi tahunan sekitar 20 juta ton, artinya kan, ya kalau dihitung-hitung cadangannya sekarang tinggal untuk, ya berapa? 2,5 tahun lagi. Bisnis batubara itu kayak air galon. Kalau habis dan nggak isi ulang, ya sudah, selesai. Nah, investor dividen itu biasanya mainnya long term. Tapi kalau bahan bakunya hampir habis, ya bakal banyak yang mikir, ini bisa bertahan sampai berapa lama ya? Nah, ini kan perlu dipertimbangkan. Maka poin yang keempat kita bahas,
dividen dipangkas, tapi ada sisi positifnya. Untuk tahun ini, rasio pembayaran dividen dipotong jadi 57%. Dari yang sebelumnya itu ada di 85%. Ya, boleh dibilang kesannya mulai hitung-hitungan. Padahal BSSR dikenal sebagai salah satu emiten yang royal bagi dividen. Tapi sebenarnya ini strategi. Ya, kita mulai masuk dalam hal ini karena hal ini penting. BSSR mau kumpulin cash buat akuisisi tambang lain biar bisa nambah cadangan baru, ya boleh dibilang secara instan. BSSR sekarang punya saldo laba ditahan itu 897 miliar rupiah. Dan untuk kas setara kas itu ada di 941 miliar rupiah. Kata pepatah, kadang mundur selangkah itu bukan kalah, tapi buat ambil ancang-ancang. Strategi ini bisa jadi masuk akal kalau BSSR beneran bisa dapat tambang baru. Tapi kalau enggak, ya bakal gitu-gitu aja. Nilainya makin menurun dan makin kurang diminati oleh investor. Tapi dari poin ini, kalau ini adalah bentuk strategi dari emiten ini untuk menambah cadangan batubara mereka, tambang yang baru, tentunya ini jadi perhatian khusus bahwa anggaplah ini mundur satu langkah untuk maju ke depan lebih banyak langkah lagi, menahan sebagian dividen tahun ini untuk menambah cadangan batubara, dan ke depan itu juga yang akan menjadi penghasilan. Jadi sebenarnya ada sisi positifnya asalkan benar-benar jadi seperti itu. Dan yang kelima ini penting juga untuk dibahas. Dana cukup buat tambang kecil, tapi ya tantangannya berat. Lagi-lagi ya balik ke cash, uang. Total dana sekitar 1,9 triliun memang bisa buat beli tambang, tapi ya tambang kecil. Contohnya kan seperti ABMM yang pernah akuisisi salah satu tambang kecil dari UNTR dengan harga 900 miliar rupiah. Buat cadangan 30 juta ton. Tapi ya itu kan ya skalanya kecil. Kalau tambang gede, ya tentu ini harus keluarkan dompet yang jumbo juga. Nah, kalau mau main besar ya harus siap modal besar juga. Jadi memang di sini harapannya BSSR itu bisa cepat-cepat deal akuisisi sebelum harga-harga tambang ya boleh dibilang makin naik, atau sebelum cadangan mereka makin tipis dan justru malah kehilangan daya tarik di mata investor. Termasuk mungkin Anda yang sekarang sedang hold saham BSSR. Nah, jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, apakah BSSR masih layak dipegang? Ya, kalau kamu tipenya yang cari dividen jangka panjang dan pengen santai, sebenarnya BSSR masih bisa menarik, asal harganya, ya kalaupun yang baru mau masuk ya, dapat di level kisaran 3.800-an. Bisa jadi posisi masuk yang menarik untuk 3.800 ini, asal memang ya kamu siap kalau dividen ke depan mungkin belum seroyal tahun-tahun sebelumnya, karena ya lagi dalam persiapan untuk mencari sumber pendapatan yang lain. Jangan sampai masuk di harga tinggi tapi malah dapat dividen yang mini. Kan sederhananya gini, coba Anda pasang target dividen yang ingin Anda dapatkan dalam 1 tahun berapa. Kalau 10% sudah cukup puas, oke, lihat kira-kira BSSR 1 tahun ke depan masih bisa bagi nggak 10%? 2 tahun ke depan masih bisa bagi nggak 10%? Kalau masih bisa, ya tentu itu cukuplah untuk Anda jadikan alasan, tapi tentu dengan terus memantau setidaknya setiap kuartal sambil ya mengupdate perkembangan terbaru dari BSSR ini. Dan yang menjadi kesimpulan yang kedua, setiap tantangan itu pasti punya peluang. Jadi gini ya, dunia saham itu kan ya dinamis. Kalau grup barang multi berhasil tambah cadangan lewat akuisisi atau ya seperti diversifikasi bisnis, tentu kan saham BSSR ini bisa naik daun lagi. Jadi jangan cuma lihat sekarang, tapi lihat juga ke depan. Kuncinya pantau terus strategi perusahaan,
rajin cek arus kas, dan juga pastikan bahwa kamu tahu apa yang kamu beli. Investasi itu kan bukan soal ikut-ikutan, tapi soal keputusan yang logis dan ya betul, terencana. Jadi semua kembali kepada Anda, mau beli, mau tahan, atau mau jual. Yang pasti informasi ini disajikan untuk bisa menambah informasi buat Anda, bisa menambah bahan analisa buat Anda. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai di sini, yang juga like, subscribe, dan juga share video dari Jejak Saham. Terima kasih buat yang sudah berlangganan serta mendukung channel Jejak Saham melalui Super Thanks. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.